Halo. Silahkan masuk. Jadi hari ini gue mau apartemen tour. Sekarang gue udah tinggal di apartemen ini sama Elwi. Udah sah sekarang. Mungkin kita bakal puter-puter dulu. Oke, jadi kan kita memulai apartemen tournya. Jadi pas kita masuk, biasa kita langsung bertemu dengan ini. Ini adalah vas legendaris, Jailah. Sebenarnya karena gue suka aja bentuknya, jadi gue beli sepasang sama yang di sana. Nah, cuman ini tuh bunganya selalu gue ganti waktu udah zaman Aris udah tinggal di sini. Cuman ini tuh dari priwet kita, it's a dried flower dari priwet kita yang akhirnya gue susun sendiri menjadi seperti ini. Jadi it's like a welcome, kayak feelingnya masuk aja tapi keren gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke ini our living room area. Nah, cuman di sini tuh banyak terdapat benda-benda bersejarah gue dan Rius. Oke. Terus lanjut, nah ini tuh gue obses banget sama lilin, berbagai lilin wangi, terutama diptyque sama Jo Malone. Tapi menurut gue, ini boleh nggak sih ngomong gini? Boleh. Menurut gue Jo Malone cepet banget habisnya, jadi gue lebih rekomendasiin kalau mau belinya yang ini. Diptyque, cuman ini karena packagingnya bagus, gue nggak pernah pakai. Nah, terus ini dua tempat ini karena dia berdampingan, ini gue sama Rius decide untuk menjadikan ini tuh tempat parfum kita. Jadi ini tempat parfum gue dan ini tempat parfum Rius. Nah, kenapa kita taruhnya di sini? Karena kita ngerasa supaya setiap kali kita habis beres-beres terus kita pergi, kita tuh pasti bakal ngeliat ini nih tempat parfum. Jadi waktu kita ngeliat tempat parfum ini kita pasti pakai parfum, gitu ceritanya. Jadi it's like gampang gitu. Ya ini ada pengganti ruangan juga ya, kayak karena gue obses banget sama wangi-wangian. Nah ini juga ini campur ya, ada buku gue dan buku Rius. Gue tuh ini kan ada majalah. Terus ini buku Rius nih, biasa buku-buku motivasi di rumah ini tuh pasti Rius karena gue nggak terlalu into that. Kayak ini kayak CEO gitu, pokoknya tuh bukunya Rius, bukan bukunya gue. Buku gue tuh lebih kayak buku yang ya politics, nih kayak social animal, kayak sociology, dan kayak majalah-majalah gitu. Nah ini kan di antara buku-buku gue taruh juga ijo-ijo ini. Nah ini tuh baru banget gue pindahin semalam. Ini tuh buku Holy Matrimony kita. Jadi karena pada nggak banyak banget sisanya, terus kemarin tanya mau dibuang nggak, gue bilang gue bawa pulang aja. Jadi gue taruh di sini. Nah terus nextnya ini ada TV yang besar ini, kalian bisa lihat. Ini tuh gue waktu itu masih nggak ngerti inch-inchan TV. Jadi ini Rius yang beli. Yang menurut gue ini gede banget. Ini gede banget sih. Jadi ini pertama kali gue masuk ke apartemen ini, yang gue ganti itu langsung gue lihat kayaknya TV-nya harus gue ganti. Karena waktu itu cuma 43 inch. Yang ini sebenarnya agak kegedean. Ini 65 inch guys. Dan kalau kalian bisa lihat sendiri jarak antara sofa dan TV-nya ini nggak terlalu jauh. Oke, terus ini tuh adalah hadiah dari gue. Gue jadi waktu kasih Rius 3 tanaman, tapi 2 gugur, tinggal 1. Jadi ini tinggal satunya yang bertahan adalah pohon ini ya. Terus lanjut, Rius mau jelasin ini? Ini kalian udah tahu lah achievement ya. Rius ya. Silver play button. Ya jadi gue dapetin silver play button ini sekitar 3 bulan gue mulai nge-YouTube, gue udah dapet ini. Ini sebuah achievement. Lagi nunggu gold play button, cuman belum dapat. Iya, jadi kalian subscribe. Iya, ini pertama kali nih gue suruh subscribe. Nah ini nextnya adalah di samping majalah wajah perempuan ini tuh lu nggak tahu kan ini apa? Gue nggak tahu. Ini baru banget. Gue belum tahu. Ini gue baru pindahin juga sebenarnya supaya terlihat cantik. Jadi ini adalah sebuah box memory gitu. Ini adalah invitation handmade kita. It's a engagement invitation jadi ya tuh. Oh yang sangjit kemarin. Yang sangjit yang ya. tunangan. Yang tunangan, iya. Yang cuma di foto doang. Yang cuma di foto doang. Karena jadi, ini semuanya handmade tuh guys tuh. Bener-bener dilukis. Ya aku baru pertama lihat nih. Iya emang keren itu sebenarnya ya. Terus juga gue suka banget sama corner ini. Corner yang gue udah desain karena tadinya di sini sebenarnya router biasa. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini tuh router internet. Google Home Nest ya, atau Google Nest Wi-Fi kalau nggak salah. Jadi routernya cakep banget, bukan router yang pakai antena 2. Yeah. Gua ketika gua beli ini dan gua ganti ngerasa cakep banget sekarang. Oke, terus next ini ada, karena gue tadi bilang pertama gue kasih dia tanaman, jadi gue beli ini juga. Nah gue beli ini di salah satu toko di Kemang. Jadi dia tuh harganya pakai dolar guys.
Iya. Nah, gue kira nih harganya 300.000. Ternyata nolnya tambah 1 ya. Tapi masalahnya tuh gue nggak bisa return karena ininya udah di sini. Yes. Jadi mbaknya yang salah ngitung. Jadi mbaknya yang salah convert itu harga euro jadi Indonya. Jadi kita udah bayar, kita udah transfer, barangnya dikirim, tahu-tahu kurang. Jadi mbaknya datang ke sini lagi. Jadi yang di sebelah router tadi itu buat aromaterapi gitu. Itu penting banget sih buat gua. Jadi setiap sebelum tamu datang ke sini 30 menit sebelum, gua pasti nyalain aromaterapinya dulu. Menurut gua tempatnya udah cocok banget di situ. Gua nyalain di situ, satu ruangan ini jadi wangi, jadi enak, jadi tamu juga nyaman datang ke sini. Ya, tapi dia tuh pernah bohongin gua, guys. Jadi gua kan suka banget sama yang living ya. Gua nggak tahu banyak sih merek-merek aromaterapi yang lain tidak dibayar pip ya. Cuman gue tau lah ini enak nih, merek ini enak, jadi gue selalu beli ini. Tapi menurut Rius, kayak ini aromaterapi kemahalan gitu. Dia selalu merasa mindset gue itu kalau beli barang mahal gue suka gitu loh. Jadi dia tuh punya misi membohongi gue gitu. Gak bohongi, mau ngetes. Dia tuh beli nggak tahu ini merek apa ya, dia mau beli ini. Terus suatu hari dia tetes nih, tapi gue nggak tahu ini apa. Gue bilang deh, kok ini bukan wangi peppermint ya? Ini bau minyak kayu putih. Terus dia kayak, oh lu tahu. Terus pas gue liat ini fix ini lu beli di mana? Gue bilang, lu beli di mana? Jadi 130.000, 300.000. Gue pikir Elwi nggak bakal tahu bedanya. Jadi gue bisa hemat segitu. Iya, ternyata gue mengerti guys perbedaannya. Beda-beda ini kayak minyak kayu putih. Tetap gue lebih suka yang mahal juga sih. Ini bener-bener apartemen terakhir yang kita visit. Ya, karena ini tuh lebar ya. Jadi kelihatannya tuh megah banget. Karena apa tau nggak? Karena ini ceilingnya itu lebih tinggi 35 cm. Khusus di lantai ini ceilingnya itu 35 cm lebih tinggi. Dan menurut gua itu yang bikin apartemen ini kelihatan mewah banget, bagus banget karena ceiling tinggi. Ngaruh banget untuk kemegahan sebuah apartemen. Oke, jadi karena gue bilang gue tuh suka banget nyimpen barang yang sebenarnya ada memori gitu kan. Nah ini vas tuh kembaran. Ini kayak tadi mamanya ini anaknya yang depan. Nah ini adalah wedding bouquet reception night gue bawa pulang karena gue selalu menjaga bunga gue. Makanya gue suka banget kasih bunga ya. 2 hari yang lalu guys. Ini 2 hari yang lalu ya. Jadi ini gue keringin karena dalamnya gue nggak kasih air. Nah terus ini ada ini engagement souvenir gue boxnya. Ini kayak ada bahannya velvet gitu, jadi kayak gue simpen karena lucu banget. Nah, terus gue udah bilang gue obses banget sama lilin. Jadi ini nih gue pajang. Ini wax candle juga, scented candle. Tapi ini tuh souvenir dari nikahan kita. Terus bentuknya itu bunga orchid karena semuanya ada orchidnya waktu kita wedding kalau ada yang perhatiin. Ya jadi nanti ditunggu video wedding kita ya. Nah ini one of the souvenir yang akhirnya gue pajang dan gue sayang banget untuk nyalainnya karena bagus banget. Dan ini lilin lagi nyala nih. Kalian bayangin ini ruangannya ya, tuh ini wangi banget sekarang. Nah, jadi gue suka campur beda lilin gitu loh, jadi create another scent. Nah ini terakhir yang gak akan gue jelasin lah. Ini sebenarnya waktu itu teman-teman gue pernah surprisein gue untuk bridal shower di sini. Gue dikagetin dan ini tuh kayak bekas dari kue cake gue simpen terus gue taruh di sini. Ini pun gue beli ya, gue suka beli barang-barang yang discount dan cacat. Tapi menurut gue semakin cacat dia semakin ada story-nya. Karena dia cacat, kita jadi dapat diskon berapa Be? Gede Dari banget. Jutaan jadi 300.000 kalau nggak salah. Oh harga pokoknya ya ini harusnya jutaan deh. Ini mahal. Tapi jadi enggak 300.000 lah, 400-700.000 ada. Oke. Tapi dari jutaan jadi ratusan ribu kan? Karena dia ini pecah tuh, jadi nggak bisa diisi. Tapi menurut gue yang pecah adalah yang punya cerita. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut ke kitchen. Terus tadi El ada kelupaan, nggak kelupaan sih. Ya it's real thing. Ini ada tas golf gua. Iya. Gua ngerasa hobi baru. Cocok banget ditaruh di sini jadi kelihatan kayak rumahnya makin mantap. Sebenarnya dia cuma senang aja kalau ada yang datang, teman-temannya pasti komen kayak, ini apa nih? main golf sekarang gitu. Main golf sekarang. Jadi gue baru main golf kayak 3 bulan yang lalu lah. Yeah. Masih driving belum bisa. Belum pernah main di ini apa sih namanya belum kalau di taman? Lapangan. Nanti kena lampu. Jadi gue sering. Dia aneh, dia suka gue pusing. Karena di sini banyak kaca guys, rumah ini banyak kaca. Jadi gue sering latihan kayak gitu di sini. Ih kalau tadi pecah sih epic sih. Enggak lah, gila.
Sekarang karena ini udah selesai, kita mau jelasin tentang kitchen. Cuman karena gue tidak ada kewenangan dalam kitchen ini, jadi Rios aja yang jelasin. Oke, jadi kitchen ini ya. Ini mulai dari dispenser deh, dispenser. Ini di atas dispensernya ini banyak apa ya, vitamin-vitamin yang dulunya sebenarnya tuh di sini. Dulunya di sini, tapi karena gue ngerasa ketika vitaminnya ditaruh di sini, gue itu jarang ngeliat dan jarang minum. Jadi gue taruh di sini, gue display sehingga ketika gue minum air langsung kelihatan vitaminnya tiap hari gue makan. Karena ya di saat-saat ini kita tetap harus stay fit. Terus di sini ada mesin kopi. Jadi pagi-pagi bangun, gue biasa bikin kopi dulu. Mau itu espresso, mau itu kopi saset. Biasa gue pagi-pagi gue minum dulu kopi, menikmati senja. Biasa sunrise itu kelihatan bagus banget. Biar apa namanya? Biar segar gue minum kopi dulu. Kenapa kita nggak buat kopi satu sekarang? Jadi paling yang gua beli itu yang gua isi tuh gini, apa namanya, storage box. Jadi kotak-kotak tempat seasoning, tempat ini gue yang namain, susah banget namain kayak gitu, susah banget. Pakai alat dari Tokopedia. Cuman Elwi tuh nggak suka karena warnanya beda-beda. Dia nggak suka Ya, warna-warna. aku maunya semua putih sebenarnya. Cuman kayak bisa lah. Menurut gua tetap bagus. Menurut gua ya bisa lah. Terus di atas ada Tempat wine. Jadi menurut gue di semua kitchen ini yang paling penting adalah tempat wine ini. Karena gue suka banget minum wine. Kayak kalau teman-teman gue datang, gue selalu invite them tuh, oh iya mau drink nggak? Jadi gue selalu siap sedia beberapa botol gitu. ya, jadi Elwi itu suka hosting. Jadi kalau kita hosting teman kita biasa menjamu mereka dengan wine. Dan ini ada wine yang cukup spesial. Jadi ini wine-nya sebenarnya ada dua, di belakang juga sama. Ini wine tahun 1988. Ya, ini wine kita beliin buat teman kita, Arnold, ya Chef Arnold waktu itu lagi ulang tahun. Jadi ini 1988 adalah wine umurnya dia lahir ceritanya. Tahun kelahiran dia. Tahun kelahiran dia. Jadi ini wine tertua lah yang kita pernah minum sebenarnya. Nah, ngomong Chef Arnold, jadi kemarin tuh dia ada WhatsApp gua. Katanya habis nikah itu harus pakai kasur baru. Yes. Ya. Jadi terus gue bilang ke dia, ya kebetulan emang gue udah beli kasur baru. Jadi sekarang kita bakal masuk ke kamar. Kamar kita kasurnya masih belum kosong. ada kasur nih ceritanya. Belum ada kasur, kita mau ganti kasur karena gue nggak tahu itu mitos atau enggak tentang kalau habis nikah harus pakai kasur baru. Cuman kita udah siapin dan ini kita lagi nunggu kasurnya datang. Ya. Nah, ini nih kasurnya nih. Wih, pada banyak nih mas. Mari mas, silakan. Ya. Jadi nih langsung diantarin sama kurir mimpinya langsung. Masnya dari mimpi kan ya? Iya. Ya, mas. Wah bentuknya kotak gini ya mas ya? Iya, karena dia divakum dulu. Oke. Ya udah, tolong dianterin ke kamar saya langsung ya mas ya? Siap. Oke, terima kasih. Mana bisa kita foto berdua kalau kasur yang biasa. Makanya ini tuh Kita taruh sini boleh nggak? Oke. Oh mau dibuka dulu di sini. Oh iya, sini dibuka. Sini buka kantongnya dulu ya. Kita potong dulu plastiknya. Kita gunting. Jadi ini higienis ya masa pandemi ada kantong plastik kayak gini. Jadi kardusnya tuh biar tetap bersih. Mimpi. Jadi ini mimpi yang original. Kita buka ya.
Gue suka banget sih sama konsep Mimpi ini. Jadi mereka tuh nggak ada offline store. Mereka cuma bisa dibeli di online. Jadi mereka nggak ada showroomnya. Jadi kalian nggak bisa langsung cobain di tempat. Nah, mereka itu percaya kalau lu beli kasur, lu itu emang jangan cobain langsung di tempat doang. Jadi nggak bisa cuma diduduk-dudukin sebentar, nggak bisa cuma dipegang-pegang pakai tangan sebentar atau ditidurin sebentar. Mimpi ini percaya sebelum lu beli kasur, lu harus at least cobain dulu buat beberapa minggu. Tidurin dulu beberapa minggu, main dulu di kasur lu, bermimpi di kasur lu. Sebelum lu decide apakah kasur ini bagus buat lu, cocok atau enggak buat lu. Makanya Mimpi ini kasih waktu buat cobain kasur ini selama 100 malam. Jadi lu bisa cobain kasur ini secara private di rumah. Kalau lu nggak suka sama kasurnya, lu bisa kasih tau mereka dan mereka bakal jemput balik kasurnya dan nanti lu bakal dapat 100% refund. Menurut gue ini adalah cara yang paling fair sih buat beli kasur. Secara lu bakal tidur di situ tahunan, jadi lu harus benar-benar cocok dulu sebelum beli kasur itu. By the way, gue dapet pouch ini, jadi isinya sebentar kita lihat. Ada kartu garansi. Ini kartu garansinya, jadi ini garansi selama 10 tahun. Wow. Jadi ini gue dapat cutter dari Mimpi buat motong plastik ini. Kita bakal langsung buka aja covernya. Gila, gue baru pertama kali lihat cutter kayak gini nih. Gak bisa sih untuk tiduran di showroom cuma 5 menit. Terus harus memutuskan kasur yang bakal lu pakai selama 10 tahun. Ini masih pakai cutter yang sama. Gampang banget, bos. Wah, dia langsung inflate ini. Gue buka di sini juga kali ya. Satu lagi. Jadi ini dapat 2 bantal tadi. Tadi bantalnya tuh udah di bawah sini. Jadi setiap kalian beli kasur dapat bantal. Bantalnya ini terbuat dari bahan natural latex. Sama kayak kasurnya. Kasurnya juga terbuat dari bahan natural latex. Terus ini pakai premium memory foam. Jadi ini kasurnya tuh nggak pakai per, pakai premium memory foam. Kalau per itu kan besi ya, jadi semakin lama besinya itu bisa kualitasnya semakin menurun, pernya juga jadi nggak kuat, jadi cepat rusak. Ini kan mau dipakai bertahun-tahun, jadi lebih baik yang kayak gini sih menurut gua. Jadi memory foam ini dia bakal ikutin lekukan badan lo, jadi bagus banget buat menjaga kesehatan backbone. Penting banget. Be, cobain kasurnya, Be. Sini, Be. Ya. Tidur, El. Cobain, El. Wow. Gimana kasur baru kita? Wah, enak nih, lumayan. Enak kan? Jadi ini tuh foamnya itu high resilience banget sih. Jadi walaupun aku gerak, Oh iya, aku nggak kerasa kamu gerak. Ya, aku nggak bakal berasa goyang-goyangan kamu. Oke, malam ini kita bakal Tidur sini. tidur di sini. Kamu tau nggak, by the way, ini tuh udah dipakai sama tim Premier League, tim sepak bolanya Belgium. Oh wow. Cool. Ya udah, kita mau istirahat dulu guys. Mau malam Pertama. Oke, gue mau komen sedikit aja tentang kasur Mimpi ini. Setelah gue udah pakai 2 hari, gue suka banget sih sama memory foamnya ini. Karena biasa kalau gue pakai back gue tuh kayak ngerasa ada yang kosong, jadi kayak nggak ada supportnya. Tapi ini back gue tuh rasanya nyaman banget, kayak jadi nggak sakit lagi. Jujur, kalau gue sih gitu. Menurut kamu gitu nggak? Aku sukanya karena dia empuk tapi dia tetap firm.
Jadi mantap. Oke, segitu aja dulu apartemen tour dari kita. Emang ini sebenarnya belum semuanya sih. Tadi Ya. kamar juga kayak bagian skincare kamar Belum. rapi itu belum. Tapi tenang aja, ini itu hari pertama, minggu pertama kita di apartemen ini berdua. Yes. Nantinya pasti bakalan ada lebih banyak sentuhan-sentuhan wanita di sini. Ya. Jadi, until then, gua Aris Fernandez. Gue Monica Sampai jumpa di kasur malam pertama. malam pertama.